Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Suwarsini. Selamat malam Bu Yayu. Bagaimana Bu kabar hari ini? Alhamdulillahirabbil alamin, semuanya sehat, bahagia, apalagi ingin bertemu Bu Yayu dan teman-teman semuanya. Alhamdulillah. Bagaimana Bu? Apa yang ingin dibicarakan pada malam hari ini Bu? Pada malam hari ini sebenarnya ada unek-unek. Di kelas itu sebenarnya sudah kondusif, anak-anak bahagia dalam belajar. Tapi tetap Bu, dalam satu kelas itu pasti ada yang istimewa gitu loh Bu. Di kelas Betul. saya itu ada yang namanya Mas Hafid itu tuh apa ya, ingin diperhatikan lebih tinggi, lebih ekstra. Karena mungkin juga itu dia itu ya anak kesayangan mungkin di rumah. Jadi ya seperti itu. Misalnya seperti ini Bu. Di saat kita itu berkegiatan, melaksanakan kegiatan kan hening. Tapi tiba-tiba anak itu tuh langsung ngomong sendiri gitu loh. Bu, itu loh Bu. Contohnya gini Bu, itu loh Bu, Mbak Adifa itu nggak mengerjakan, malah ngalamun. Itu kan Mbak Adifanya itu loh Bu. Kan langsung terganggu ya Bu? Iya, langsung protes. Saya lo sudah selesai. Lo kenapa saya kan diam, nggak apa-apa. Itu. Terus yang lain yang tidak suka sama Mas Hafid itu langsung ya enggak terus akhirnya tuh gempar. Akhirnya jadi kelas itu tidak kondusif hanya karena kata-kata yang tidak bermanfaat dikeluarkan itu. Kadang juga Mas Hafid itu ngomong sendiri ngalor gitu, tapi nggak mau mengerjakan tugas itu loh Bu. Yang saya khawatirkan tuh gimana ya, anak-anak kan jadinya emosinya tuh jadi terganggu, jadi akhirnya malah takutnya nantinya tuh Mas Hafid itu dibuili gitu loh Bu. Jadi permasalahannya Mas Hafiz ini ingin mencari perhatian yang lebih gitu ya Bu ya? Ya betul. Jadi apa Bu yang bisa kita dapatkan dari percakapan kita ini nanti? Ya, saya kan ingin mendapatkan solusi Bu. Mungkin dengan pembicaraan kita sore ini, saya mendapatkan solusi yang lebih gimana ya, mengatasi anak ini biar tidak mengganggu temannya itu bagaimana gitu Bu. Nah, berarti solusi ya Bu ya? Ya. Nah, menurut Ibu, anak yang baik itu yang seperti apa toh Bu? Khususnya di kelas panjenengan Bu? Ya Bu, di kelas saya kan saya ada di TK. Sebenarnya anak yang itu sebenarnya aktif itu baik, tapi kalau over itu kan mengganggu temannya toh Ibu. Ya, sebenarnya yang aktif, yang berkegiatan dengan ya seperti mungkin semuanya guru tuh sama, inginnya tuh pada waktu melaksanakan kegiatan itu tidak ada yang mengganggu, semua konsentrasi. Setelah itu kan kita ada jam-jam tertentu untuk kita itu bahagia bersama, untuk kita itu bercakap-cakap, itu kan ada waktunya. Tapi ini, anak satu ini selalu di saat hening itu loh Bu, kok dia itu langsung gitu loh Bu. Makanya itu akhirnya tuh kelas menjadi ramai, tidak terkondusif. Terus dari luar itu kan kelihatannya tidak ada gurunya toh Bu. Gitu maksudnya. Iya Bu, betul sekali. Jadi tidak kondusif ya Bu kelas ini. Iya. Kalau menurut Ibu, nih dari skala ini 1 hingga 10, di mana Bu posisi sekarang Bu? Mungkin Bu, karena saya ketidakkondusifan itu tuh mungkin di skala 5 Bu. Ya kenapa ya semua melaksanakan kegiatan hening, akhirnya langsung ada anak yang mengganggu tuh semua berontak, semua jadi emosi, semua di antara 25 anak kalau semuanya bicara, semuanya membuli kan akhirnya jadi ramai seperti pasar, ya seperti itu. Mungkin skalanya 5 mungkin. Oh gitu ya Bu ya. Iya saya bisa membayangkan hal tersebut Bu. Nah baik, jadi tadi di posisi 5 ya Bu.
Iya. Kira-kira ingin berada di posisi seberapa Bu ini nanti? Karena melihat kondisi anaknya nggih, melihat kondisi anaknya itu kok saya nggak yakin kalau bisa mendapatkan 8,9. Mungkin 7 saja itu sudah Bagus ya Bu ya. bersyukur. Iya, yang penting ada jeda waktu hening, sudah melaksanakan kegiatan lalu rame agak gitu sih nggak apa-apa. Tapi itu loh Bu, ya inginkan, yang inginkan itu ya sempurna ya Bu ya 9. Tapi itu kan kelihatannya tuh nggak kemungkinan itu tuh kecil. Jadi mungkin 7 saja itu insya Allah semuanya berjalan dengan lancar. Kalau 9 anaknya bisa jadi panutan, bahagia sekali. Iya Bu, bagus sekali Bu. Nah gini Bu, tadi kan panjenengan cerita ada Mas Hafiz ini yang mengganggu sekali kelas panjenengan. Menurut Ibu, apa yang membuat Mas Hafiz ini mempunyai perilaku ini Bu? Iya Bu, memang anaknya itu kan anak tunggal, ibunya agak mampu, bapaknya juga pegawai. Jadi mungkin ibunya, bapaknya repot, jadi semua kebutuhannya anak itu tercukupi. Biasa kan Bu, di desa itu kan seperti itu. Sebelum anaknya minta saja sudah diberi itu loh. Itu Iya, kan betul. sebenarnya nggak bagus loh Bu. Kayak biasa orang tua di desa itu tidak melihat itu tuh bagus untuk pendidikan, untuk pertumbuhan atau tidak. Yang penting anaknya senang, anaknya diam, itu sudah dia malah bahagia seperti itu. Akibatnya anak itu tuh ingin yang nomor satu. Nomor satunya tuh bukan nomor satu baik, tapi tuh Nah, itu setiap ingin apa menang harus sendiri ya. ya orang kita tuh melaksanakan kegiatan sudah hening itu tuh. Aku loh, anu tadi, gini gitu. Itu terus yang lain, rame. Apa? Saya loh hanya ingin ngomong. Gitu, kayak melenggut-lenggut itu kan yang lainnya kan jadi, jengkel gitu loh. Dan mungkin ya, ya karena anak dimanja, sangat dimanja. Jadi lebay. Saya tuh anak cowok tapi kelihatannya kok ya seperti ingin jadi Barbie gitu loh. Gitu. Yang ingin ya tidak seperti yang lain-lain kalau kegiatan ya aktif kegiatan kan. Enggak ini. Kegiatan belum dikerjakan ngomong terus nggak ada hentinya. Itu loh. Oh, jadi penyebabnya ini Mas Hafiz ini terlalu dimanjakan ya Bu, seperti Ya betul. dianak-emaskan gitu ya Ya dengan orang betul tua ya. anak emas, ya anak raja. Ya betul. Iya Bu. Nah Bu, sekarang gini, bagaimana nih upaya yang menurut panjenengan kita dilakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan tadi? Ya Bu. Sebenarnya tiap hari itu sebenarnya saya sudah berusaha gitu. Yang di kelas itu saya berusaha itu setiap mau ada tragedi seperti itu tuh saya sudah duduk di sampingnya Mas Hafid setiap saat itu Mas Hafid ada apa toh apa yang diinginkan yang lainnya itu loh anteng diam nanti kalau Mas Hafid ngomong terus kan kegiatannya tidak selesai Mas Hafid kan rugi sendiri itu teman-temannya loh jengkel sama Mas Hafid apa tuh Bu? Nah, gitu langsung lebihnya tuh dikeluarkan ya memang benar sih alasannya aku loh pengen ngomong nah gitu dok jadi sebenarnya itu tapi mengganggunya itu yang lain tuh langsung bereaksi gitu loh Bu dalam satu kelas tuh langsung bereaksi karena mungkin terlalu seringnya melakukan hal seperti itu kan mengganggu toh lah yang ingin saya lakukan itu sebenarnya tuh ingin sekali uh, me mengajak anak ini sekali-kali ke kantornya Bu Kepala biar dia itu merasakan duduk sendiri di dalam kantor bersama Bu Kepala itu tuh gimana tuh ya. Tapi belum sempat sampai saya laksanakan seperti itu. Bisa dicoba Bu, itu juga bagus itu. Jadi membuat anak mempunyai rasa disiplin mungkin ya setelah ini Ya, ya. iya. Juga ini mungkin kok aku sendiri ya. Ternyata sendiri tuh gak enak ternyata tuh mengganggu tuh apa seperti itu ya hening itu bisa gini-gini gitu loh saya ingin dia itu menyadari dirinya menyadari
dirinya bahwa dia itu salah, perbuatan yang dia lakukan itu kurang baik seperti itu loh. Kesadaran dirinya tuh belum ada gitu. Iya, iya, betul. Jadi agar ada kesadaran diri dari Mas Hafid gitu ya Bu ya ini ya. Ya, Bagus sekali ya, Bu, itu bisa dicoba itu, bagus. iya. Kemudian adakah cara lain Bu atau upaya yang lain untuk mengatasi permasalahan ini? Iya Bu, sebenarnya juga saya ingin terus terang, saya tuh sebelumnya saya akan mengutarakan kepada Bu Kepala Sekolah saya bahwa Bu, bagaimana kalau kita itu mengatasinya itu dengan wali murid, sedang ibunya Mas Hafid Bu. Nah, Ya, ibunya Mas Hafid itu ingin kami bertemu ibunya Mas Hafid, saya, dan saya ingin Bu Kepala juga ada di samping saya gitu Bu. Nanti kita bicarakan kalau sebenarnya Mas Hafid itu di sekolah itu seperti ini seperti itu. Tapi nggih niku Bu, saya kan yo nanti nggak semua wali murid Bu bisa menerima atas laporan. Ini kan laporan ya Bu ya, ya, laporan dari gurunya bahwa ada kekurangan di Mas Hafid. Tapi itu semua kalau tidak diatasi di keluarga, hanya di sekolahan, mungkin kurang efektif nih Bu. Tujuannya itu untuk orang tua juga, untuk anak itu menjadi baik Bu. Itu nanti saya ingin dampingan dari Ibu Kepala bahwa saya menceritakan dan Ibu Wali Murid dipanggil, terus saya menceritakan dan Bu Kepala nanti bisa jadi bukti satu, yang kedua bisa jadi penengah jikalau Ibu Wali Murid, ibunya Mas Hafid itu tidak terima atau ada konflik, ada ya diskusi yang lebih keras itu Bu Kepala bisa jadi penengahnya gitu maksudnya. oh, jadi ini berarti nanti akan ada kolaborasi antara kepala sekolah, panjenengan sebagai guru, dan juga ibunya Mas Hafiz yang bermasalah ini tadi ya Bu. Iya, Ini iya, bagus iya sekali Bu. Bu. Bagus sekali. Jadi orang tuanya bisa terbuka dan membuka dirinya. Betul, iya Bu, betul betul sekali. Yang ingin saya tujuan saya itu juga itu loh, biar orang tuanya itu memanjakannya itu tidak tidak nggih Bu, yang di Iya, desa itu lah itu tidak tidak di iya. anak emaskan, tapi biar melihat bahwa dunia itu seperti ini, tidak kok hanya anaknya satu tok tuh tidak, anaknya nanti terjun ke masyarakat itu harus menerima kenyataan seperti ini gitu loh Bu. Jadi anak itu tuh sepertinya tuh nggak ingin orang lain tuh seperti gitu loh. Yang maunya tuh dia yang diperhatikan gitu loh. Iya Bu, bagus sekali ini nanti bisa dicoba Bu. Ya. Kemudian kapan Bu rencana ini akan dilaksanakan? Insya Allah ini kan Sabtu Bu. Ini ya Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Insya Allah saya akan melaksanakan. Saya seandainya nanti hari Senin itu Hafid itu tidak bisa dikondisikan di kelas, masih ngomong terus itu insya Allah akan saya bawa ke kantor, akan saya Iya. dudukkan di sana biar bersama Bu Kepala, dan Bu Kepala juga biar tahu bahwa iya, dia itu bicaranya tuh ya sebenarnya itu hanya ocehan anak, tapi kalaupun tempatnya tidak pas kan bisa membuat orang lain tuh emosi gitu loh Bu. Iya ya Bu, bagus sekali Bu. Ya, berarti mulai Senin ya Bu ini ya, Ya, gercep ya, sekali ini. Iya. ya, insya Allah hari Senin. Kemudian seperti ini Bu. Nah, setelah upaya dilakukan ini nanti hari Senin ini. Nah, ukuran keberhasilan ini nanti seperti apa Bu? Ya Bu. Yang saya harapkan ukuran keberhasilan dari Mas Hafid itu tuh dia itu sadar setiap saat hening melaksanakan tugas tuh dia akan oh iya enak menyadari diri bahwa yang selama ini dia lakukan itu tuh salah gitu loh. Dia itu juga harus menghormati anak-anak yang lain, menghormati temannya atas waktu heningnya itu biar melaksanakan kegiatan itu dengan konsentrasi gitu. Dan juga sebenarnya itu setiap hari sudah kita itu mendampingi, menuntun, memberikan wawasan, memberikan alasan-alasan itu, tapi ya itu
masih saja seperti itu dilaksanakan gitu loh. Yang saya inginkan yaitu Mas Hafid bisa menyadari diri bahwa orang lain itu tidak senang atas perlakuan yang jeleknya itu, dan dia bisa menjadi anak, ya mungkin kalau anak seperti yang lainnya itu sudah baik, tapi kalau menjadi panutan bisa dari jelek menjadi bagus, itu kan bisa menjadi panutan. Ini loh Mas Hafid sekarang sudah berhasil, sudah itu berarti teman-temannya kan juga bisa mencontoh Bu. Iya, betul Itu sekali. ya. Jadi ukuran keberhasilannya ini adalah kesadaran diri dari Mas Hafid. Kesadaran diri. Betul sekali. Iya. Nah, bagus sekali Bu. Nah, terus ini apa nih yang menjadi komitmen terhadap upaya yang akan dilakukan ini tadi Bu? Komitmen saya itu akan berusaha terus-menerus dan secara kontinu untuk Ananda bisa menyadari diri dan menjadi panutan. Dengan kebiasaannya buruk itu dia menjadi baik, tujuan pembelajaran saya tercapai dengan baik. Betul sekali Bu itu. Kemudian ini, adakah atau siapa dan apa yang dapat membantu panjenengan ini untuk menjaga komitmen yang sudah Anda tentukan ini tadi Bu? Siap. Yang menjadi saya dapat membantu saya menjaga komitmen itu juga saya berkolaborasi dengan teman sejawat, dengan ibu kepala sekolah, serta ingin menggandeng ibu wali muridnya, terutama ibunya Mas Hafid, biar Mas Hafid itu menjadi baik, menjadi anak yang jadi panutan gitu. Wah, bagus sekali Bu, alhamdulillah ya. Jadi ini tadi sudah ketemu ya Bu ya, dari Mas Hafid yang sangat mengganggu kelas panjenengan, kemudian sudah mempunyai inisiatif untuk berubah dan mempunyai kesadaran diri yang penuh ya Bu ya. Ya, betul sekali. Nah, bagaimana Bu perasaan sekarang setelah sesi kita ini tadi? Oh, alhamdulillah Bu, rasanya blong sekali. Kok kemarin-kemarin nggak ada ide ya Bu untuk bicara ini ya Bu. Setelah kita bicara kok hati saya jadi lega. Kok saya dapat solusi ya, dapat solusi dari jenengan itu loh Bu. Nah, kenapa kok nggak kemarin-kemarin itu loh Bu? Ini sebenarnya solusinya dari panjenengan sendiri Bu. Oke. Kemudian apa Tapi ini sebelumnya tadi? kok nggak terpikir gitu loh Bu ya? Ya. Saya tunggu di sesi selanjutnya nggih Bu Suwarsini. Iya, siap Bu. Dieksekusi, dilakukan hari Senin, nanti kita ketemu dengan pertemuan selanjutnya dan saya penasaran sekali dengan Mas Hafid ini nanti. Saya tunggu kisah selanjutnya nggih Bu nggih. Nggih, siap. Nanti saya akan laporkan Bu. Saya pokoknya ingin cerita sebenar-benarnya. Semoga saja nanti Mas Hafid jadi yang terbaik. Alhamdulillah, amin, 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 amin ya Allah. Terus suwun Bu, selamat malam. Juga terima kasih Bu. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Mohon maaf jika ada salahnya ya Bu ya. Juga maaf Bu, saya juga terima kasih sudah dibantu, sudah dapat solusi. Selamat malam juga untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.